Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas salah satu tokoh bersejarah yang ada di Indonesia. Setelah minggu lalu kita membahas tentang Pangeran Diponegoro dan juga lukisan penangkapan beliau. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Raden Kartini atau Raden Ajeng Kartini. Beliau adalah seorang pelopor kebangkitan nasional bagi perempuan-perempuan pribumi yang ada di Indonesia. Bagaimana sih perjuangan seorang Kartini? Kita akan bahas di video kali ini bersama saya ya. Oke, mari kita mulai. Oke, Raden Ajeng Kartini atau mungkin bisa kita sebut Raden Ayu Kartini ya. Mungkin teman-teman sedikit bingung kok bisa disebut Raden Ayu, kan sebenarnya kita lebih tahu dengan nama Raden Ajeng Kartini ya kan. Jadi gini, gelar perempuan Jawa atau gelar kebangsawanan Jawa bagi seorang Jawa adalah Raden Ajeng ya, ketika dia belum menikah. Ketika belum menikah disebut dengan nama Raden Ajeng Kartini. Nah, tapi ketika dia menikah, nanti namanya berubah lagi menjadi Raden Ayu Kartini. Jadi sebenarnya lebih tepat kalau kita sebut dengan nama Raden Ayu Kartini ya, bukan Raden Ajeng Kartini, seperti itu. Oke, siapakah beliau? Jadi Raden Ayu Kartini atau kita sebut saja Kartini ya. Beliau itu lahir di Jepara tepatnya. Beliau adalah seorang putri dari Bupati Jepara saat itu. Nama ayah beliau adalah Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Beliau adalah seorang bupati yang berada di Jepara. Jadi Kartini adalah putri seorang bangsawan yang ada di Jepara. Jadi golongan priai. Nah, ada salah satu hal yang cukup unik ya. Jadi Kartini itu lahir dari ibu yang pertama atau istri pertama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, tapi bukan istri yang utama. Nah, jadi seperti ini ya. Bagi orang Jawa itu biasanya ada ya, kalau dulu ya kebangsawanan dulu itu kan ada istri yang gelarnya seperti permaisuri lah istilahnya. Terus ada juga satu istri yang dia tuh posisinya sebagai selir. Nah, saat itu Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat jika dia ingin menjadi seorang bupati, maka dia harus memiliki istri yang seorang bangsawan. Istri pertamanya adalah Ngasira, ya, ibu dari Kartini. Jadi bukan seorang bangsawan, hanya anak dari seorang guru ngaji saat itu kalau tidak salah. Jadi sebagai syarat untuk menjadi seorang bupati, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat harus memiliki istri dari seorang bangsawan. Maka dia menikah lagi. Jadi istri keduanya saat itu menjadi istri yang utama, sedangkan istri pertamanya ya jadi selir lah posisinya seperti itu, karena dia bukan dari golongan bangsawan. Nah, dari kondisi ini nanti yang akan membentuk sosok Kartini. Ketika saya dulu masih kuliah ya, ketika sempat berkunjung ke museum yang ada di Jepara, Museum Kartini, di situ ceritakan kalau ibu Kartini, ibu dari Kartini, ya dia tuh ketika ingin bertemu dengan anaknya, ia harus melampah istilahnya, jadi kayak jalan jongkok gitu untuk bisa ketemu dengan anaknya. Nah, ini dikatakan sebagai salah satu permulaan bagaimana Kartini itu sangat tidak senang dengan kondisi patriarki yang ada di Jawa. Jadi posisi bangsawan itu sangat ditinggikan, sedangkan ibunya yang betul-betul ibu kandungnya ya, itu harus menghormati posisi Kartini sebagai seorang bangsawan. Dengan apa? Dengan cara ketika menghadap ke anaknya sendiri dia harus berjalan jongkok ya, seperti itu. Nah, ini yang memulai bagaimana Kartini itu protes terhadap kondisi sosial yang ada di Jawa saat itu. Berbicara tentang gelar kebangsawanan Kartini atau posisi Kartini sebagai seorang bangsawan, itu bisa kita telisik atau bisa kita telusuri dari posisi ayahnya ya. Jadi ayahnya Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat tadi memiliki keturunan dari Sultan Hamengkubuwono yang ke-6. Bahkan jika kita telisik lebih jauh lagi, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat itu memiliki darah keturunan dari Kerajaan Majapahit. Jadi ya darahnya betul-betul pure bangsawan seperti itu. Nah, dengan gelarnya dia sebagai seorang priai ya, Kartini sebagai seorang priai, dia bisa mengikuti sekolah yang cukup bagus saat itu, yaitu Europe Larger School ya, ELS saat itu. Nah, dari pendidikannya ini Kartini itu mulai membuka wawasan-wawasannya tentang pentingnya pendidikan bagi seorang wanita ya. Sebagaimana yang kita ketahui ya, kalau Kartini itu adalah orang yang sangat mendukung pendidikan bagi seorang perempuan. Nah, makanya nanti di masa hidupnya dia berupaya untuk mendirikan sekolah khusus untuk anak-anak perempuan. Nah, seperti itu. Namun ketika Kartini bersekolah di ELS itu tidak terlalu lama ya. Ketika dia berumur 12 tahun akhirnya dia tidak bisa bersekolah lagi. Kenapa? Karena dia saat itu harus dipingit ya. Aturan orang Jawa ketika dia berumur 12 tahun dia harus dipingit. Nah, selama masa dipingitnya ini di rumah ya, Kartini sudah mulai semakin pemikirannya semakin terbuka. Dia mulai menulis surat-surat yang ditujukan kepada temannya yang ada di Belanda saat itu.
namanya adalah Rosa Abendanon. Nah, nanti surat-surat dari Kartini nanti akan dikumpulkan, terus dibuat sebuah buku yang kita kenal sekarang dengan nama Habis Gelap Terbitlah Terang. Selain itu, pemikiran Kartini juga dipengaruhi oleh bacaan-bacaan yang dia baca ya. Jadi dia sering sekali membaca buku karya karangan-karangan Malta tulis seperti Max Havelaar, terus dia juga membaca surat kabar de lokomotif yang ditulis saat itu oleh orang Belanda. Terus dia juga sering banget mengirim tulisan-tulisannya dia kepada ke surat kabar yang ada pada masa itu. Ya, intinya ya pemikirannya bagaimana dia ingin agar perempuan itu memiliki derajat yang setara lah dengan laki-laki yang ada pada masa itu. Nah, berbicara mengenai derajat ya, jadi Kartini berpandangan kalau wanita Jawa saat itu hanya lahir dibesarkan itu tugasnya ya lahir, terus ketika dia sudah cukup umur untuk menikah dia akan dijodohkan dengan orang yang sama sekali tidak dia kenal. Nah, seperti itu. Terus ya kerjanya ya hanya seperti kita tahu ya, kalau nggak di kasur, di dapur, ya di sumur. Nah, jadi kerjaannya hanya itu, 3 macam itu. Jadi ya full ibu rumah tangga yang tidak memiliki pemikiran terbuka dan sebagainya. Nah, itu kondisi sosial masyarakat yang ada saat itu. Nah, makanya Kartini tuh pengen banget agar dia tuh bisa bersekolah, terus dia bisa melanjutkan pendidikannya dan sebagainya. Nah, jadi dari beberapa surat-suratnya yang dia tulis kepada teman-temannya di Belanda, dia mulai menginginkan kalau dia tuh pengen melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, saat itu pemerintah Belanda sebenarnya sudah berupaya atau sudah mengizinkan agar Kartini itu bisa bersekolah di Batavia atau di Betawi saat itu, di Jakarta. Nah, jadi diizinkanlah untuk bersekolah. Tapi ada satu perubahan yang cukup mengejutkan dari Kartini. Dia akhirnya menolak seluruh tawaran tersebut dan memutuskan untuk mengikuti keinginan ayahnya saat itu, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, untuk menikah dengan Bupati Rembang, Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgi Joyo Hadiningrat. Ini namanya cukup sulit ya. Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgi Joyo Adiningrat. Nah, posisinya saat itu Bupati Rembang yang menjadi suami dari Kartini, dia itu sudah punya 3 istri. Jadi posisi Kartini ini menjadi istri yang keempat bagi Bupati Rembang. Nah, Kartini ketika dia mau menikah, dia itu sudah mulai lebih toleran ya terhadap pemikiran-pemikirannya dia. Jadi dia bilang, oke, dia akan menikah, dia menyetujui kondisi tersebut, dan dia juga rela dipoligami. Jadi dia ya istri keempat ya, punya 3 istri sebelumnya. Jadi dia terima-terima saja dengan catatan suaminya saat itu mendukung pemikiran-pemikiran Kartini. Jadi suaminya mengizinkan Kartini untuk mendirikan sekolah khusus bagi perempuan yang ada di Rembang. Terus dia juga diizinkan untuk menulis buku dan sebagainya. Nah, akhirnya Kartini setuju. Terus ya sudah, Kartini akhirnya menjadi istri yang sebelumnya gelarnya Raden Ajeng Kartini berubah menjadi Raden Ayu Kartini. Sepanjang hidupnya Kartini mendedikasikan dirinya untuk sekolah yang dia dirikan, sekolah wanita yang dia dirikan di Rembang. Terus beliau ketika umur 25 tahun akhirnya melahirkan anak pertamanya yang bernama Susalit Joyo Hadiningrat. Nah, kemudian kurang lebih 4 hari kemudian Kartini akhirnya meninggal dunia di umur yang ke-25 tahun pasca melahirkan. Kita masuk sedikit ke arah kontroversi. Nah, jadi pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa hari lahir Kartini tanggal 21 April beberapa hari yang lalu diperingati sebagai Hari Kartini. Jadi untuk mengenang jasa-jasa kepahlawanan Kartini dalam membuka atau memperjuangkan hak-hak kesetaraan atau hak-hak emansipasi bagi wanita saat itu. Nah, ada orang-orang yang tidak sepakat dengan dijadikannya hari lahir Kartini sebagai perayaan nasional Hari Kartini, karena berpendapat bahwa Kartini ini adalah tokoh yang tidak ikut memanggul senjata saat itu. Sedangkan banyak tokoh-tokoh wanita yang juga memanggul senjata ikut membantu melawan penjajahan Belanda seperti Cut Mutia, Cut Nyadin, terus ada Dewi Sartika dan tokoh-tokoh yang lain. Nah, ada beberapa orang yang kontra terhadap hal tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa sebenarnya Kartini, Raden Ayu Kartini ini dia meninggalnya tidak wajar. Kenapa? Umur 25 tahun. Jadi saat itu ketika selama dia hamil 9 bulan, ya Kartini itu terlihat sehat-sehat saja. Nah, namun kok bisa 4 hari pasca melahirkan dia itu meninggal dunia. Sedangkan dokter yang membantu persalinan dia saat itu mengatakan bahwa Kartini dalam kondisi sehat walafiat. Nah, kok bisa 4 hari pasca melahirkan dia meninggal dunia. Nah, kemudian
ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ini adalah taktik Belanda atau Belanda yang berupaya melakukan pembunuhan terhadap karakter Kartini. Kenapa? Jadi Kartini adalah tokoh yang memiliki pemikiran-pemikiran tajam, ya, pemikiran-pemikiran tajam, pemikiran-pemikiran pembaharuan yang menginginkan adanya kesetaraan bagi para perempuan. Nah, ini dianggap Belanda sebagai ide nasionalisme, ya. Jadi kalau ini dibiarkan berkembang terus-menerus, yang terjadi adalah apa? Penjajahan Belanda bisa terancam. Nah, itu beberapa kontroversi yang menyeliputi kematian Kartini. Terus yang kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Kartini tidak betul-betul mengirim surat kepada Rosa Abendanon yang ada di Belanda. Jadi ada yang mengatakan bahwa itu adalah hanya taktik Belanda untuk memuluskan politik etisnya ketika itu masuk ke Indonesia. Jadi kayak apa ya? Tidak benar-benar terjadi. Nah, jadinya saat dianggap kalau buku Habis Gelap Terbitlah Terang yang ditulis oleh Abendanon saat itu hanyalah karangan beliau, bukan betul-betul berdasarkan surat yang dikirim oleh Kartini. Ya, ada beberapa orang yang mengatakan seperti itu. Nah, seperti itu tokoh tentang Raden Ayu Kartini ya. Saya mengucapkan selamat Hari Kartini, walaupun agak telat ya, harusnya tanggal 21 April kemarin. Semoga apa yang diperjuangkan oleh Kartini adalah menjadi semangat bagi kita semua, karena memang beliau adalah tokoh pergerakan yang sangat luar biasa saat itu, berani menentang kondisi masyarakat saat itu yang ya patriarki banget ya. Beda dengan saat ini, kita sudah ya emansipasi wanita lah dan sebagainya. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Historia.